Jadi dari Persija sudah juara, akhirnya memutuskan untuk pulang kampung ya. Pulang kampung menjalankan bupati ya. Apa tuh dulu motivasinya tuh yang pertama? Saya mau nyalon gitu. Dulu itu kan Bapak dikenal di Bogor juga, ya. Iya. Orang ya sangat tahu Bapak di Bogor itu dari mulai muda sampai yang berumur di Bogor, tahu lah proses perjalanannya. Nah, sehingga waktu itu ya pernah ada terbesit juga mau nyalon wali kota Bogor. Iya, ya, pernah digadang-gadang lah. Gadang-gadang sama Pak Yani kan. Iya, betul. Nah, yang akhirnya ya waktu persiapan. Tapi waktu itu Papa sering ke Kuningan sama Mama. Iya. Nah, itu sering ke Kuningan kalau hampir tiap minggu atau tiap minggu karena di Kuningan sudah punya persiapan ya, untuk pensiun itu udah bikin rumah, udah bikin kolam segala macam. Iya. Jadi kira-kira gitu, sering ke Kuningan, yang akhirnya juga sering ke pelosok-pelosok Kuningan. Iya. Yang akhirnya Mama, ibu kamu ngasih tahu kalau mau jadi kepala daerah jangan di Bogor. Kalau mau jadi kepala daerah di Kuningan. Kenapa katanya Bu? Di Kuningan memerlukan orang. Oke. Bagaimana Kuningan supaya bisa lebih maju. Nah, daripada sekarang. Karena melihat di Kuningan waktu itu ada bangunan ini nggak selesai, bangunan masjid belum selesai, segala macam. Yang masalah dulu ya. Tiap pulang itu jadi sering juga gitu. Iya. Yang akhirnya kata Mama, udah di sini. Tapi Mama langsung setuju Pak waktu ngomong mau nyalonnya? Setuju ya? Setuju. Iya. Yang alhamdulillah waktu itu ya jalan kayaknya ya. Nah, iya. 2003 yaitu ikut pilkada yang akhirnya ya, lolos jadi bupati. Ya. 2 periode ya? 2003 sampai 2013 ya. Dan itu tentunya ya selama jadi kepala daerah kembali lagi mendidik pengusaha-pengusaha kontraktor. Ya balik lagi ke situ ya, tapi sebagai inilah sebagai bupati, kepala daerah ya. Kepala daerah. Ya. Dan ketua gapensinya itu diberikan sesuatu keleluasaan. Bagaimana mereka menyerap proyek-proyek yang ada di pemerintah daerah supaya bisa dikerjakan dengan baik, tepat waktu. Ya, dan untuk itu kiranya ya berhasil juga ya. Ya waktu itu gapensinya ya. Iya. Nah, itu ya. 10 tahun jadi bupati ya. Ya Bapak juga kan dianggap sebagai bapak pembangunan ya. Kabupaten Kuningan kan. Prestasi puncaknya juga waktu itu pernah dapat Kalpataru ya. Terus beberapa penghargaan dari presiden juga, dari menteri, gubernur dan sebagainya ya. Nah ini kalau kita lihat nih, kan kayaknya Papa ini kan sukses terus gitu di semua bidang ya kan. Kontraktor sukses ya kan, megang bola Persija sukses gitu kan, kepala daerah juga sukses gitu. Pernah gagal nggak Pak? Apa pernah gagal nggak? Mengalami kegagalan Pak? Ya saya kira kalau kegagalan sih ada aja ya, selama hidup ya. Iya. Nah tapi jangan itu tadi, jangan frustasi. Ya, anggap kegagalan itu adalah suatu kesuksesan yang bertunda. Iya. Kira-kira gitu, ada prinsip itu. Kita jadi Bapak jadi Bupati Kuningan, yang tentunya Kuningan itu daerah paling ujung di timur ya. Iya. Yang tidak ada apa-apanya. Itu karena masyarakatnya juga hampir 20% juga merantau. Oh iya. Ya, Kuningan itu memang PAD kecil, ya terus juga sumber-sumber ini juga kecil, tidak bisa membangun. Nah itu tadi kembali karena Bapak itu mantan pengusaha, ya gitu.
dan juga pembina olahraga. Akhirnya kan waktu itu banyak kenalan. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Iya, iya. Di Bandung, Jakarta. Bandung, ya. Jakarta banyak kenalan. Iya, iya. Nah itu ada menteri ya sampai ya ke presiden. Iya, iya. Nah, itu. Jadi jadi bupati waktu itu rasanya tuh enteng. Oh pengen itu jadi diantaranya misalnya terminal tipe A. Iya, iya. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Ciamis nggak punya terminal tipe A. Hanya Kuningan. Iya, iya. Karena apa kita mempunyai terminal tipe A? Karena Papa kenal dengan Pak Agung. Oh. Waktu iya. itu Pak Agung Gumelar ya. Menteri Iya, Perhubungan. ya, ya. Nah itu karena Pak Agung juga ada silsilahnya orang Kuningan ya Pak datang. Iya, iya. Ke Pak Agung. Bapak Agung orang Kuningan. Oh. Ya, nanti harus punya kenang-kenangan. Kepala bilangnya akan apa kan kenang-kenangannya? Ya, Bapak pengen punya terminal tipe A. Oh gitu ceritanya ya. Itu yang alhamdulillah. Begitu Pak Agung langsung ke Kuningan. Iya, ya, iya. Lihat lokasinya. Setuju lah. Setuju ya. Iya, iya. Sampai sekarang manfaatnya luar biasa. Dan banyak infrastruktur yang dibangun, ya. Iya, iya. Jalan-jalan, jembatan, segala macam, sampai ke desa-desa. Desa ya. Iya. Yang akhirnya waktu itu juga Pak dapat julukan Aang Hotmik. Iya. Karena seluruh jalan-jalan di Kuningan itu ya kira-kira gitu. Dan tentunya ya jadi kepala daerah itu harus punya cita-cita mau jadi diapain di daerah. Sama ya, jadi kepala daerah juga harus ini ya. Oh, iya. Sehingga waktu itu Pak bikin master plan untuk pembangunan jangka waktu 30 tahun ke depan. Iya, iya. Yang daerah-daerah itu nggak punya master plan. Oh nggak ada? Nggak ada. Hanya Kuningan waktu disahkannya aja Kementerian Dalam Negeri juga waktu itu bingung kemana misi ini. Pokoknya Kuningan kata Pak itu harus punya master plan. Itu yang akhirnya kalau sudah keluar keputusannya dan dibuat perda ya selama 30 tahun ke depan Kuningan punya master plan dan dengan latar belakang Pak yang tadinya pengusaha dan juga banyak melaksanakan pekerjaan di kebun raya segala macam. Dibuatlah kabupaten konservasi, dicanangkan. Saat di Jawa itu yang satu-satunya yang dicanangkan kabupaten konservasi Kuningan ya. Waktu itu. Ya karena Pak lihat bahwa Kuningan apa ya yang bisa ditonjolkan di Kuningan dengan alam nyari ini ya, nyari aspirasi, nyari apa? Iya, maksudnya yang keunggulan Kuningan itu apa gitu ya. Karena Kuningan itu mempunyai alam yang luar biasa indah dengan gunung Ciremainya yang menjulang tinggi dan juga punya sumber-sumber air yang cukup bisa memberikan dan mensejahterakan masyarakat. Bukan Kuningan aja, daerah tetangga juga. Cirebon kota, Cirebon kabupaten, airnya dari Kuningan. Dan kalau misalnya kota Cirebon maupun kabupaten sama Kuningan di stop airnya, baru bisa kelabakan. Oh jadi Cirebon airnya dari Kuningan? Kuningan. Iya. Kota maupun kabupaten. Itu nah disitulah Pak mempunyai suatu ide yang tentunya ingin melestarikan Kuningan itu dengan kabupaten konservasi ya. Banyak yang datang industri ini karena lihat alam yang enak bagus gitu. Ya banyak investor yang di bidang pariwisata ya. Bukan industri yang dari Korea, dari mana? Oh yang ditolak ya? Yang ditolak semuanya ditolak. Iya. Kalau industri pariwisata maupun industri pertanian itu boleh. Kalau yang industri kayak bikin sepatu apa segala macam enggak. Oh jadi yang industri yang bakal merusak lingkungan ditolak ya? Iya. Nah jadi bisa jadi sebagai bapak pembangunan tuh maksudnya ininya apa Pak? Kiat-kiatnya bisa
membangun Kuningan Ya, itu tadi. sekian Jadi masif. bukan master plan. Oh, bikin master plan dulu. Iya. Buat apa master plan itu untuk menentukan pembangunan ke depan. Oh, Nah itu. iya iya. Nah, wilayah ini mau dibuat apa? Wilayah ini mau dibuat apa? Iya, iya. Ini apa? Jangan apa ya campur aduk. Nah sehingga kan dengan adanya kembali lagi latar belakang Bapak yang puluhan tahun ada di kebun raya, Iya. akhirnya Pak bikin kebun raya. Oh iya, Kebun Raya Kuningan. Kebun raya Kuningan. Iya iya. Itu kebun raya itu 171 hektar. 2 kali kebun raya ini. 171. Ya, kalau kebun raya Bogor kan 80. Iya, 70 berapa Itu gitu. apa? Orang bilang luar biasa. Kuningan punya kebun raya. Iya iya. Ya kan? Iya iya. Nah, terus membangun waduk Kuningan. Ya, Bendungan Kuningan ya. Bendungan Itu Kuningan. Bapak juga yang sebagai Iya, awal. inisiator ya. itu ya? Inisiator awal. Iya. Ya. Jadi Ya, memang dulu belum ada rencana Bapak itu, Bang? Belum punya. Dan Bapak yang punya ide. Punya ide karena Bapak sering tidur di desa-desa. Aha. Di desa-desa bagaimanapun tahu lah kesulitan orang Kuningan itu apa. Iya iya. Misalnya kesulitan air, Iya. kesulitan aktivitas Iya. apa kira-kira gitu. Waduh, tapi itu Pak. Sebuah ide sampai akhirnya terrealisasi itu luar biasa, Pak. Orang Nggak. bilang tidak mungkin. Iya, betul. Tidak mungkin di wilayah Iya. timur Kuningan. Hmm. Nah itu ada bendungan Kuningan, Hmm. ada waduk Kuningan. Nanti nggak? Iya. Tapi Pak karena itu tadi kenal dengan Pak Joko Kirmanto, Menteri PU. Oh iya iya. Ya kan kita ngobrol dengan BBWS-nya. Iya iya. Yang akhirnya juga bisa. Betul betul. Nah tentunya dalam waktu 8 tahun membangun waduk itu jadi juga kok. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah diairi. Ya mungkin musim hujan sekarang ini itu penuh dengan kapasitas 25 juta meter kubik. 20 juta ya. Ya, untuk mengairi di Kuningan 1000 kubik dan di Brebes 2000 hektar dan Kuningan 1000 hektar. Berarti itu mestinya nama Bapak tuh benar-benar diabadikan tuh Pak, Bendungan Kuningan itu sebagai pencetus ya idenya dari sampai akhirnya terrealisasi gitu kan. Aduh, luar biasa itu. Ya tentunya ini meskipun tidak ada suatu tanda-tanda nyata itu, masyarakat tahu Iya iya. bahwa yang Karena ide itu mahal Pak. ya betul. Ide pemikiran istilahnya bisa mikirin sampai jauh itu mahal. Itu lebih luar biasa itu. Nah sekarang ada yang belum selesai ide Pak. Jalan lingkar Caratas Panambuan sampai ke Kedungwaru. Nah, itu. Yang lintas Itu timur sepanjang lintas 18 kilo kalau nggak salah. kilo ya. Nah sekarang kan waktu zaman Pak Wab tuh zaman Mamat yang baru setengah. Nah sekarang dilanjutkan sama Pak Cep. Nah, ini kalau sudah selesai ini juga luar biasa. Iya iya iya. Ada jalan melingkar yang tentunya cukup indah. Iya. Kiri kanan sawah, hutan, ini luar biasa. Sebagai alternatif Cirebon Kuningan juga Iya, ya. iya. Nah, dua. Itu ide awalnya Bapak juga tuh lingkar. Iya, karena kan sudah dibangun. Sudah dibangun. Iya, iya. Sudah berapa kilo? 4 kilo tadi dibangun. Zaman Bapak ya. Ya. Mama, sekilo kalau nggak salah. Jadi apa aja tuh Bendungan Kuningan, Kebun Raya, Kebun Raya. Kebun Raya Lingkar Timur. Jalan-jalan lingkar juga bukan satu, banyak sekali. Iya iya. Jalan lingkar Waduk Dharma, Hmm. jalan lingkar Suwarno, Iya iya. jalan lingkar Kedungwaru, udah banyak banget. Udah banyak ya. Karena itulah rakyat menyebut bahwa itu bapak pembangunan. Iya iya. Nah, karena mereka merasakan. Iya. Nah, itu. Jadi ya bukannya mengada-ngada atau itu sebuah halusinasi mengenai bapak pembangunan itu memang betul adanya ya. Jadi Iya, memang betul. Nyata. nyata. Rakyat merasakannya. Nah, iya. Ada satu ide yang nggak sempet ini nggak Pak? Nggak sempet terrealisasi gitu. Yang ada beberapa Ada, ya? yang tidak terrealisasi. Nah tentunya. Apa tuh Pak? Ada nggak ingat nggak yang aduh saya ketinggalan tuh masalah ini gitu. Ya tentunya Bangun
kembali lagi jadi apa ya untuk mensejahterakan masyarakat Kuningan ini. Yang tentunya kalau dari segi pembangunan kayaknya udah cukup lah. Udah cukup ya? Ya, Iya, iya, iya. ya, hanya untuk mensejahterakan masyarakat Kuningan itu belum 100%. Oh iya. Nah, itu karena bagaimanapun dengan hasil pembangunan yang sudah dibangun itu, nah tentunya buat manfaat masyarakatnya itu yang belum kelihatan. Nah, apa sih hasil pembangunan ini? Nah, itu. Oh iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Nah, itu. Ya karena dari segi program sih kayaknya udah nggak ada ini ya. Iya, iya. Kalau infrastruktur udah cukup kali ya. Kayaknya cukup. Tinggal Kayaknya udah cukup. manfaat dari infrastruktur ini nanti kita lihat mungkin 5 tahun ke depan ya. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira bermanfaatnya. Nah ini Pak nih, ini di Bogor sekarang lagi hangat isunya nih, ya mengenai kebun raya Pak. Ya. Ya kebun raya ini ya sekarang mungkin dikelola oleh pihak lain ya, mungkin ada terjadi semacam komersialisasi di situ ya. Pendapat Bapak apa gitu? Mungkin dengar nggak, mengamati nggak soal itu? Bapak kan sebagai ini kebun raya juga ya, apa Ya. pemerhati lah gitu ya, pemerhati. Ya. Pemerhati. Ya, waktu itu membaca di berita ya bahwa kebun raya pemerintah ya, yang 4 lokasi itu diswastakan. Ya. Di antaranya kebun raya Bogor, Cibodas, Purwodadi sama Budugul, Ya. Bali. Nah itu ya kembali lagi bahwa ya dasar diswastakan atau dikerjasamakan dengan swasta itu apa sih? Ya, ya. Itu karena kayak kebun raya Bogor ini sudah berabad-abad. Nah mungkin 2 abad ada 200 tahun Iya, ada, iya. kira-kira. Belanda ya. Yang Belanda ya. Berdampingan dengan Istana Bogor. Ada segi apanya? Segi keamanannya juga bagi istana. Karena Pak Jokowi itu kan sering di Bogor. Iya, iya. Misalnya nih, berbatasan banget dengan kebun raya. Nah sehingga kalau diswastakan itu gimana pengamanannya terhadap negara gitu, Negara ya. pimpinan negara. Iya, Itu satu. Dan keduanya itu kebun raya itu adalah riset, Buat riset ya. buat riset Nah, apa ya daripada penelitian itu. tumbuhan, Iya, iya. tumbuhan ya. Nah sekarang ada berapa ratus ribu atau ribu jenis pohon yang ada di kebun raya itu, ya kan? Iya. Ya karena kembali lagi bahwa pernah puluhan tahun di kebun raya, gitu kan? Sehingga belajar konservasi itu adalah di situ. Jadi ide kekuningan konservasinya tuh sedikit banyak dipengaruhi itu ya. Iya, bukan itu. Iya, iya. Nah, itu karena itu. Nah sekarang ya kalau sekarang mau diswastakan atau dikerjakan swasta, dasarnya apa? Apa pemerintah sudah nggak mampu memelihara kebun raya yang merupakan kebanggaan dunia? Kayak Bapak di Budugul aja, kebun raya Budugul tahu ininya apa? Tahu lagi dibangunnya 50 tahun ke belakang. Bedugul Bali. Budugul Bali. Nah itu. Bagaimana indahnya dengan danau-nya yang di pinggirnya luar biasa. Nah karena bagaimanapun kebun raya itu ya tidak akan lupa kalau belajar di kebun raya. Iya, Dan iya. untuk itu di tahun 2008 dan disponsori sama kita di Kuningan, banyak daerah-daerah di luar Jawa ini iya. membangun kebun raya. Jadi pengen bikin juga ya. Iya, kayak di Sulawesi di mana itu kira-kira waktu zaman itu ada 13 kebun raya yang di Kaniwong. Dan Pak pencetusnya Pak. Iya, iya. Nah itu waktu itu. Nah itu kira-kira. Nah sekarang daerah aja sekarang bagaimanapun ya sudah diminta ya kalau bisa membangun daerah resapan itu dengan membangun kebun raya karena untuk itu anak-anak kecil
Anak-anak sekolah juga bisa tahu Iya, ini iya. pohon apa, ini pohon apa gitu. Iya, iya. Nah, itu jangan sampai kan banyak anak-anak sekolah yang di kota itu nggak tahu. Nah itu kira-kira gitu. Iya, iya. Nah, pohon apa, pohon apa. Nah kembali lagi kalau misalnya Kebun Raya Bogor ini yang tentunya sangat berbekas di kehidupan Pak. Nah ini ya, kalau diswastakan itu harus jelas. Iya. Swastakan itu apanya gitu. Iya, iya. Jangan dibangun tempat-tempat rekreasi yang betul-betul orang tuh bebas masuk. Ya, yang terus juga apa ya? Ya harus kembali lagi ke apa ya, tujuan. Iya, Mas. Awalnya ya sebagai tempat riset ya. Iya, kira-kira Sebagai apa konservasi. konservasi. Iya, iya. Saya ingat dulu masih ada kalong ya. Iya. Dulu kan kalong, burung-burung juga Burung-burung, banyak ya, sana, ya. ikan dan lain sebagainya. Memang ya luar biasa lah di budaya ini. Iya. Jadi kembali lagi. Ya, baru dengar ya dikelola sama swasta. Jadi kembali lagi apa nggak bisa pemerintah membiayai apa memelihara kebun Iya. raya yang sangat menjadi kebanggaan kita ini. Iya, iya. Ya mungkin menurut Pak Waf sih lebih baik tetap dikelola pemerintah gitu. Dikelola pemerintah, nah itu. Ya, sambil dijaga kelestariannya ya. Iya. Fungsinya dibalikin lagi Iya. sebagai tempat penelitian ya. Mungkin sekali-sekali orang boleh datang juga untuk mengunjungi gitu ya. Iya. Iya, iya. Kalau di Bogor, satu yang lupa tuh tadi bahas sedikit aja mengenai ini Pak, Kertajati Pak, sedikit aja. Kertajati. Nah, itu oke. kan hasil itu juga ya. Ya tentunya setelah Kertajati. Ya, Sebelumnya berhasil. mungkin Kertajati adalah sebuah bandara itu di Majalengka ya, yang tadinya sebagai bandaranya Jawa Barat lah ya. Itu kebetulan Bapak sebagai itu juga waktu itu salah satu komisaris sana ya. ya setelah jadi berarti selesai jadi bupati, Iya. tentunya Pak Gubernur Pak Ahmad Heriawan melihat bahwa kemampuan untuk membangun Iya. daerah itu menjadi salah satu yang dibanggakan sama Pak Aher lah Iya. itu. Nah sehingga dengan adanya Jawa Barat ingin mempunyai suatu airport yang representatif, Iya. ya lah angkat jadi komisaris. Iya. Ya itu salah satu Jadi, proyek monumental Bapak juga. Iya. Kalau resume itu masuklah di situ ya. Iya, iya. Berarti kan salah satunya. ya dari awal ya itu tadi dari mulai kebebasan tanah, Iya. segala macam Ikut ya. itu karena itu tadi. Dan dengan masyarakat dekat, jadi membebaskan tanah itu tidak ada yang susah, tidak ada yang yang protes itu segala macam. Ya sehingga menghambat pembangunan nggak ada. Nah, itu karena bahwa betul-betul face to face dengan masyarakat, ngobrol apa segala macam, dan kedepannya bagaimana lapangan terbang Kertajati ini untuk bisa mesejahterakan rakyat juga. Intinya. Dan ya tentunya Ya meskipun sekarang belum maksimal tapi mungkin nanti ke oh depannya ya Bapak ya. ya kalau sekarang itu dilihat sih memang belum maksimal karena menunggu pembangunan di Sumendawu itu. Ya, Dan sekarang pembangunan di Sumendawu itu luar biasa, cepat banget. Iya. Ya mungkin akhir tahun ini sudah selesai kayaknya. Iya, iya. Minum aja Pak, minum lagi. Ya. Teh aja. Kalau ditanya lebih betah di Bogor apa Kuningan Pak? Jadi Sama lah ya. kalau Berarti kan separuh hidup Bogor kan? Bogor 40 tahun ya? lebih dong. Berarti lebih dari separuh ya Bogor ya? 6 sekarang sampai 2000 Ya 2002 lah ya, 2002, 2003 ya. 2003. Berarti 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun sekarang 7 berapa Pak? 77 kan? Umur Bapak? 79. Kamu lupa.
79 berarti lebih lama di Bogor. Lama di Bogor. Lebih lama di Bogor. Lebih lama di Bogor. Iya, iya. Nah, ini kalau disebut betah di mana, tentunya Pak di mana-mana juga betah. Betah ya. Ya, ya. Di Kuningan juga ya tentunya kembali ke zaman kecil dulu. Iya. Nah, itu ya tanaman-tanaman, padi segala macam. Iya, iya. Ya sekarang hidupnya kayak gitu. Iya. Kalau kangen-kangen ke Bogor. Bogor itu bagaimanapun Banyak kenangan. kenangan, iya. Nah, itu. Apalagi kalau ingat almarhum, nah itu. Iya, iya. Ya Bogor ya terus terang aja. Ya tidak bisa melupakan Bogor. Iya, iya. Bapak ya terkenal lah di Bogor, banyak yang kenal. Ya, daerah-daerah apa khas Bogor, Surakencana, Empang, Baran Merah, semua banyak yang gitu ya. Banyak teman di situ Banyak. ya. Banyak teman. Ya, teman Dan kita dari semua kalangan ya banyaknya ya. Semua kalangan. Ya. dari semua kalangan banyak banget. Ya alhamdulillah. Apa Pak yang paling berkesan di Bogor apa dulu Pak bagi zaman Pak? Ya di Bogor ini merupakan ini ya kalau menurut Pak kota yang betul-betul sangat berkesan. Berkesan ya? Berkesan banget. Dibandingkan dengan misalnya ya Pak kan sudah pernah di Medan, Iya. di Palembang, juga di Makassar segala macam, ya kan? Iya. Namanya juga merantau. Iya. Nah, tapi Bogor itu luar biasa. Iya. Iya. Bogor itu apalagi Pertama karena ketemu Mama di sini kali ya. ya kira-kira begitu. Ya, terus sebagian besar hidup di Bogor juga membangun usaha ya. Iya, membangun usaha dan menikmati hidup luar biasa. Jadi pengusaha, nah itu. Iya. Dan kalau ke Bogor itu sekarang lebih apa ya? Senang gitu. Lebih senang ya. Lihat pembangunan Bogor. Iya. Gimana Pak menurut Bapak Bogor Wali sekarang? Kota Bima Aryani ya, Hmm. ya saya kira sudah banyak jejak Kemajuan ya. jejaknya Hmm. nanti dalam pembangunan ini. Hmm. Wow, lihat jalan-jalan hijau gitu, nah itu senang itu. Iya, iya. Nah, itu taman-taman, nah itu ya. Iya, iya. Karena bagaimanapun seorang kepala daerah itu Hmm. jadi kepala daerah harus ada jejaknya, Hmm. nanti enggak. Iya. Dan Bapak lihat Pak Wali ini banyak Iya, jejaknya. iya. Ini Jadi ngelihat Bogor alhamdulillah sekarang. lah. Nah, Iya. itu kayak gitu. Ah. Nah, itu alhamdulillah. Jadi Bapak apa senang lah kalau pulang ke Bogor ya? Senang banget pulang gitu ke ya. Bogor. Ya. Nostalgia lihat kota, Lihat kota, teman-teman iya. ya. Hanya yang nggak senangnya apa? Hmm. Teman-teman sudah pada nggak ada. Iya, itu tuh benar. Sudah mau habis. Teman Bapak udah tinggal siapa sekarang? Nggak ada, Iya, iya. nggak ada yang ngasih. Iya, iya. Nggak ada. Hanya itu aja yang apa ya? Yang menjadi apa ya? Hambatan. Iya, iya. Kalau ada kan kita bisa ngeriung Hmm. untuk bagaimana. Sekarang udah nggak bisa. Iya, iya, betul. Pada nggak ada. Tapi Bapak sehat ya sekarang ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Sehat ya. Tapi ya, Usia udah 79 pemirsa dan tahun depan tetap udah sehat, iya. sehat 80. Iya. Itu. Ya ini umur 80 ini juga kalau menurut apa orang itu ya umur yang sudah tidak ini, tapi bagi Bapak itu nggak ada masalah, semangat terus Iya, iya. ya, dan ingin ada sesuatu apa yang bisa dilakukan. Iya, iya. Ya. Aduh, sebenarnya seru kalau ngobrol sama Papa, mungkin 2 jam nggak cukup ya. Iya. Masih banyak yang pengen diobrolin gitu. Hmm. Ya, cuman mungkin sebagai ya penutup lah. Ini kan ditonton juga nih sama. Sekarang katanya di Kuningan kegiatan apa? Oh iya, kegiatan Papa di Kuningan apa sekarang? Masih Ya, ngebangun terus kayaknya ya, masih ngebangun. Ya alhamdulillah. Jadi Membangun. di Kuningan ini Bapak banyak sekali sih kegiatan. Kegiatan ya. Yang pertama masih menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Daerah. Oh iya, itu betul Perbatasan, Iya, ya. iya. Dengan Kunci bersama ya. Kunci bersama Iya. dengan 9 Hmm. daerah, 7 kabupaten dan 2 kota. Iya, iya. Ya. Di antaranya adalah Kuningan, Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, Iya. Cilacap, Ciamis, ya, Banjar, Brebes,
Majalengka, Iya, iya. Pangandaran. Nah itu. Nah ini merupakan kegiatan. Di sini sudah periode yang ketiga sebagai ketua. Oh, iya. Karena ya para bupati dan wali kota masih ya mengharap Bapak bisa menjadi ketua nih. Iya. Nah, ini banyak kegiatan di BKAD ini. Iya, iya. Ya ada infrastruktur, ada sosial, ada apa, jadi ada kegiatan-kegiatan. Jadi ini badan kerjasama daerah yang di perbatasan ya Pak? Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Iya. Dan ini tidak ada di mana-mana antara dua wilayah. Wilayah ya. Jawa Barat sama Jawa Tengah. Hanya ada di perbatasan Jawa Iya, Barat, iya. Jawa Tengah. Tujuannya untuk ini ya, mungkin lebih pembangunannya lebih ini ya. Serasi ya. Tapi apa ya? Kita mempunyai master plan juga. Master plan juga ya. Pembangunannya itu. Nah, kita dibuat kerjasama dengan LAPI ITB Oh. dan membangun apa pembangunan di perbatasan ini. Iya, iya. Nah, itu. Dan tadi sudah salah satunya disebutkan adalah pembangunan Waduk Kuningan juga itu Kuningan ya. hasil kerja keras dari BKD, Badan Kerjasama Antar Daerah. Dan juga di Ciamis juga ada waduk lebih keris. Dan ini juga Oh ada ya sini. ada. Oh iya lebih keris ya. Lebih keris. Iya, iya. Dan tentunya selain di BKAD juga ya di bidang pendidikan di Uniku, Iya. Universitas Kuningan yang menjadi salah satu pengurus di bidang pengelolaan Universitas Kuningan ini. Di samping itu juga ya Pak juga mempunyai rumah sakit kan. Oh iya. Iya. Rumah sakit Mengelola rumah sakit juga ya. Hasna Medika di Kuningan, rumah sakit khusus jantung. Iya. Ya, ya karena menginspirasi waktu itu almarhum sakit jantung. Nah, itu Iya, iya. ya tentunya ya, terlambat sehingga menghembuskan napas dan terakhir, dan akhirnya Pak mempunyai ide untuk melayani masyarakat Kabupaten Kuningan supaya yang sakit jantung itu tidak usah ke Bandung, Jauh-jauh ya. Jakarta. Iya, iya. Ya udah di Kuningan ada. Ya cukup bagus juga sih. Iya. Yang lainnya yaitu ya ada ya usaha-usaha kecil-kecil. Kecil ya. Kira-kira gitu. Udah luar biasa ya Bapak terus berkarya terus ya. Ya, jadi Pak itu supaya panjang umur harus ada banyak kegiatan. Kegiatan ya. Apa pesan-pesan Bapak nih buat anak-anak, terutama anak-anak cucu, apa pesan-pesan Bapak kira-kira? Ya Bapak, ya untuk pesan-pesan buat anak-anak Iya. supaya betul-betul apa yang menjadi anak yang soleh dan solehah, Iya. ya, dan bisa menjalankan ya tugasnya dengan baik ya dalam kehidupan, ya untuk mendidik anak-anaknya ya seperti cucu Bapak, ya, supaya menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, Iya. bagi bangsa, bagi negara, kira-kira itu. Karena kalau turunan itu tentunya jangan sampai putus tengah jalan. Iya. Itu harus terus bagaimana bisa meneruskan apa ya kader-kader Iya. untuk meneruskan. Apalagi perusahaan Waskita Jaya Purnama ini juga masih jalan. Iya. Nah ini umurnya juga sudah 50 tahun. 50 tahun. Iya. Tentunya ini nggak ada mungkin ya perusahaan yang swasta murni yang berumur ya kira-kira mungkin jarang ya, Iya. atau boleh dikatakan yang belum dengar lah, Iya. yang sudah 50 tahun ini. Karena teman-teman Bapak juga sudah pada nggak ada dan sudah perusahaannya sudah ini lanjutkan sampai kapanpun. Iya. Nah itu pesan-pesan Bapak gitu. Dan Kalau untuk ini Pak, apa generasi muda, apa pesan-pesan Bapak? Terutama pengusaha-pengusaha muda lah. Ya khususnya di bidang kontraktor mungkin, ya umumnya di bidang-bidang lain. ya kalau Pak sih berpesan kepada mereka
generasi muda yang membidangi usaha di bidang kontraktor atau yang lain juga. Yang penting harus punya cita-cita ke depan. Cita-cita. Ya. Nah, jangan setengah-setengah ya. Dan semangat, jangan cepat putus asa. Nah, itu karena kalau orang atau melakukan kegiatan cepat putus asa, yang akhirnya susah. Ya. Nah, itu kalau gagal cepat putus asa. Kalau gagal itu tadi sudah dikatakan itu pelajaran. Pelajaran ya. Ya, menunggu suksesnya untuk sesuatu masalah itu ada kegagalannya. Nggak apa-apa. Jadi jangan putus asa, ya. Putus asa gitu dan Semangat. itu terus melihat ke depan, harus melihat itu contoh Iya. mimpi-mimpi apa ke depan. Itu Harus punya mimpi ya. harus punya mimpi. Iya. Ada cita-cita Pak dulu yang belum terrealisasi, ada nggak apa gitu? Di bidang apa aja, di dalam kehidupan atau dalam berkarya? Dulu kan cita-cita jadi pengusaha nih udah sukses nih ya. Terus dari jadi birokrat udah gitu kan. Terus jadi olahraga kan udah cita-cita juga mungkin ya. Ada satu nggak cita-cita yang ya masih? Ya, cita-cita ya sudah seumur begini sih ya tentunya mendalami suatu agama Ya. yang tentunya lagi dijalankan sama Bapak. Ya. Ya, supaya cita-cita yang dulu sudah pernah dilakukan dan merasa ada yang sukses, ada yang gagal. Itu tapi dengan umur yang cukup senior ini, jangan bilang tua ya. Ya. Senior. Ya. Yaitu ingin mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Bagaimanapun ya, rasa terima kasih diberikan umur panjang dan sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang ya cukup manfaat. Weh, satu lupa nih, gimana supaya menjaga tubuh tetap fit Pak? Papa kan seger ya badan, terus seusia gini apa tuh rahasianya tuh biar tetap fit aja gitu apa? Ya, rahasianya pertama ya tadi itu dari pikiran ya. Oh, pikiran Itu kita harus jangan punya negatif thinking lah, positive thinking. Enak dibawanya, terus juga olahraga ya. Iya. Olahraga yang teratur dan lainnya soal Makanan juga dijaga ya, harus lihat, jangan sembarangan makan. Nah itu Pak, dari dulu juga nggak pernah makan dalaman, jeroan segala macam, makanan apa sayur segala macam. Dan yang jelas juga untuk menjaga kondisi badan itu, yaitu dari muda itu makan madu sama telur dengan telur ya kan? Iya. Itu bagus. Masih sekarang? Masih ya. Masih. Jadi itu pemirsa satu. Jadi olahraga, jaga makan, ya, terus pikiran selalu berpositif thinking, ya. Kemudian tentunya makan makanan yang bergizi. Tadi ada satu tips, madu dan telur, jangan ketinggalan. Iya. Iya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin ya tentang apa aja sebelum kita akhiri? Ya, yang lainnya ya Pak Pira, kayaknya sih yang ingat sudah dibahas semua sih. Tidak ya. Ya. Nanti kapan-kapan ya mungkin ngobrol lagi. Ya, kita adakan episode keduanya Pak. Karena masih banyak yang pengen diobrolin. Betul. Terima kasih Pak ya. Oke. Bapak sehat terus. Ya. Ya, terus berkarya. Ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Ahmad Suganda, dan nantikan tayangannya di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum.